Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas video dari Om Bahar bin Smith. Dan video ini sebenarnya menunjukkan ketidakfahaman Om Bahar bin Smith terhadap dakwah orang-orang yang dia sebut sebagai Salafi atau Wahabi. Dan kami yakin banyak sekali orang-orang yang sepemahaman dengan Om Bahar bin Smith ini, terutama warga Ormas ANU. Ya, kita simak dulu video dari Om Bahar bin Smith. Kalau ada orang kan Wahabi nih, Wahabi bangsat nih, Wahabi takfiri, mereka kan nggak percaya kalau doa itu nyampe, iya kan? Jadi ada salah satu Wahabi ngomong ke saya, "Beb, mana mungkin doa orang yang hidup itu mana mungkin doa orang yang hidup itu nyampe ke orang yang sudah mati, Beb?" Saya bilang, "Bapak kamu masih ada?" "Bapak saya udah almarhum, meninggal." "Oh, sebentar ya, anak ambil siwak, anak habis merokok soalnya, anak kumur-kumur. Ya Allah ya Rabb, siksalah bapak dia dalam kubur, azablah bapak dia dalam kubur, sempitkan kuburnya, bakar dia dalam kubur." Beb, Habib kau doanya begitu, Beb? Habib kau doain buruk buat bapak saya dalam kubur? Itu ente percaya? Itu kau percaya? Kalau doa buruk saja nyampe kau percaya, apalagi doa baik, goblok. Oh iya, Beb ya. Wah, bahasanya mantap kaum muslimin. Ya, Wahabi bangsat kan. Sudah dia ini cerita bohong, ditambah lagi perkataannya jelek ya. Gitu ngaku cucu Nabi. Nggak tahu malu ya. Itu jelas cerita dusta kaum muslimin ya. Entah si Om Bahar ini yang dusta, entah orang yang diceritakan Om Bahar katanya Wahabi itu yang dusta. Sekarang coba kaum muslimin, orang-orang yang pro dengan perkataan Om Bahar ini, coba tunjukkan kalau ada ceramah dari ustadz-ustadz atau orang-orang yang disebut Wahabi yang mengatakan doa orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia itu nggak bermanfaat, nggak sampai ya. Coba tunjukkan satu saja ya. Nggak bakal ketemu, nggak bakal ada. Wallahi nggak bakal ada. Nggak bakal ditemukan ada yang mengatakan seperti itu. Nggak bakal ditemukan ada dai yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, mengatakan doa orang yang hidup itu tidak sampai, tidak bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu berarti orang itu sudah menentang Al-Quran dan Sunnah. Karena begitu banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan sampainya doa orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bermanfaatnya doa orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal dunia. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hasr ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengisahkan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, orang-orang muhajirin dan ansor, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah ampun kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami." Ini secara umum ya, siapapun orang yang beriman, pendahulu mereka, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia, mereka memohonkan ampunan. Artinya bermanfaat. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkaulah yang maha penyantun lagi maha penyayang. Itu Al-Quranul Karim yang mengatakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri memerintahkan, mencontohkan, mengajarkan. Ya. Nabi mengatakan, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya waladun solih yad'aulah, anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Kemudian di dalam sholat jenazah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW jelas di dalam hadis riwayat Muslim,
Nabi Muhammad SAW mengajarkan membaca di dalam sholat jenazah ketika takbir yang ketiga, membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Ya. Ketika berziarah kubur, Nabi Muhammad SAW memerintahkan, mencontohkan untuk mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia di pekuburan atau di pemakaman kaum muslimin. Ya. Kemudian sedekah untuk mayat sampai bermanfaat, ada dalilnya. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba saja meninggal dunia dan tidak sempat menyampaikan wasiat kepadaku. Seandainya dia ingin menyampaikan wasiat, pasti dia akan mewasiatkan agar bersedekah untuknya. Apakah ibuku akan mendapatkan pahala apabila aku bersedekah untuknya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, iya." Dan masih banyak lagi dalil yang menjelaskan sampainya doa dan sedekah untuk mayat. Jadi Salafi Wahabi yang mana yang dimaksud Om Bahar, yang katanya bangsat tadi, yang katanya doa untuk orang yang sudah meninggal dunia itu tidak sampai, ya, Wahabi yang mana, Salafi yang mana? Itu fitnah, ya. Atau mungkin mereka itu nggak faham atau gagal faham, atau memang sengaja memelintir perkataan dai-dai Salafi untuk memprovokasi jamaahnya, supaya jamaahnya ini membenci dakwah salaf. Karena memang banyak sekali orang-orang yang entah mereka ini salah faham, nggak faham, entah gagal faham, entah disengaja memelintir perkataan dai Salafi untuk memprovokasi jamaahnya, memprovokasi kaum muslimin. Sebagai contoh, ya. Ketika dai menjelaskan bahwa acara tahlilan itu bid'ah, mereka katakan Salafi, Wahabi melarang untuk membaca tahlil. Siapa yang melarang membaca tahlil? Nggak ada. La ilaha illallah itu selalu dibaca. Selalu dibaca. Lalu dari mana katanya Salafi melarang untuk membaca tahlil? Ya. Membaca tahlil dan tahlilan itu berbeda. Ya. Kalau membaca tahlil itu dikerjakan, diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi acara tahlilan, siapa yang mencontohkan? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sahabat? Apakah tabiin? Apakah atba'ut tabiin? Apakah imam yang 4? Mereka tidak mengadakan acara tahlilan. Ya, nggak ada. Kemudian dikatakan acara maulid itu bid'ah. Perayaan maulid. Mereka mengatakan Salafi melarang kita mencintai Nabi. Salafi tidak senang dengan lahirnya Nabi. Siapa yang tidak senang? Siapa yang melarang mencintai Nabi? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW membawa syariat Islam. Ya. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW karena itu perkara yang wajib. Wajib. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya terhadap segala sesuatu. Kemudian ketika dilarang membaca solawat-solawat yang bid'ah, dikatakan Salafi melarang orang bersolawat. Yang melarang orang bersolawat itu siapa? Hah? Justru kami ini mengajak untuk memperbanyak solawat, tapi membaca solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan solawat karangan. Solawat nariyah, solawat tibil kulub, solawat apa itu namanya ya nafsuti, ya, apalagi solawat yang iku, ada wik, la ilaha illallah, itu solawat apa? Nggak ada orang-orang Salafi melarang solawat, nggak ada, mustahil. Ya. Itu semua entah apa karena memang mereka ini gagal faham, entah tidak faham, tidak mau memahami, atau memang sengaja dipelintir untuk memprovokasi, untuk mengadu domba umat Islam. Coba sekarang buktikan satu saja kalau ada dai Salafi yang melarang membaca tahlil, yang melarang membaca solawat, yang melarang membaca surat Yasin, yang mengatakan doa orang yang hidup tidak akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Coba, tidak bermanfaat. Coba, ya. Kami tunggu kalau ada. Ya. Kami tantang kalau ada, tunjukkan. Kasih linknya di kolom komentar. Nanti akan kita angkat itu.
ya, dan kami yakin tidak akan ketemu, ya. Adapun yang dimaksud tidak akan sampai itu adalah menghadiahkan pahala, ya. Menghadiahkan pahala itu yang menjadi perselisihan, termasuk menghadiahkan bacaan Al-Quran, menghadiahkan bacaan Al-Fatihah, menghadiahkan apapun lah, ya. Ya, itu beda antara menghadiahkan dengan mendoakan, itu beda. Beda, sangat jauh berbeda antara menghadiahkan dan mendoakan. Kalau menghadiahkan pahala itu memang menjadi perselisihan para ulama, terutama hadiah bacaan Al-Qur'an, ya. Apakah bacaan Al-Qur'an itu sampai kepada mayat atau tidak, itu menjadi perkara yang khilafiyah. Akan tetapi orang-orang yang bermanhaj salaf lebih memilih pendapat yang mengatakan tidak sampai. Karena apa? Karena memang perkara tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.